Apa kabarnya teman-teman dan sahabat-sahabat yang sudah mengklik video ini? Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan sehat selalu dan dilancarkan semua aktivitasnya, lalu dimudahkan segala urusannya. The Sniper yang rilis tahun 2022 telah tayang secara eksklusif di iQIYI. Film ini berasal dari negeri tirai bambu. Banyak memang film dengan judul ini, tapi yang satu ini istimewa. Ceritanya mengalir bagus dan adegan actionnya sungguh top dan berbahaya. Seorang sniper berbahaya pensiun, lalu meletakkan senjatanya gara-gara merasa bersalah atas masa lalunya. Karena dirinya ayah angkatnya tewas. Tapi pertemuannya dengan seorang bocil nggak ada akhlak dan ibunya merubah sniper ini. Dan dia terpaksa mengangkat kembali senjatanya dan menumpahkan darah sekali lagi. Dibintangi oleh Henry Prince, Raquel Xu, Michael Tong, dan disutradarai oleh Hu Suqiang. Sebelum mulai kita bumper dulu. Asia Tenggara, perbatasan Selamani. Di sebuah tempat di tengah hutan, seorang anak laki-laki dan perempuan yang sedang terkurung di balik kawat besi. Tempat ini adalah penampungan sebuah organisasi kriminal paling berbahaya yang bernama Dunia. Dipimpin oleh buronan yang bernama Songpa. Anak-anak yang dikurung ini adalah anak yang mereka culik dan dibesarkan, lalu akan diambil organnya. Tempat ini sangat kejam. Manusia diperlakukan seperti binatang. Lihatlah bagaimana anak-anak ini berebut makanan demi hidup. Seorang sniper bernama Jin Ming mengintai dari kejauhan dengan senapan kaliber berat. Drone mengawasi dari kejauhan. Suara komandan di radio mengingatkan sniper ini untuk fokus dengan tugasnya. Jangan sampai dia teralihkan oleh anak-anak yang menjadi korban di tempat penampungan itu. Mereka tidak ingin gagal kali ini dan menghabisi Songpa. Tapi Jin Ming merasa anak laki-laki ini bisa melihatnya. Dia diberitahu, mobil target telah terlihat. Banyak pengawal dan diperkirakan sampai 5 menit lagi. Sementara anak laki-laki tadi diseret pergi. Perhatian Jin Ming teralihkan antara tetap diam atau mendengarkan nuraninya untuk menolong anak tadi. Jin Ming bergerak, sementara targetnya semakin mendekat. Dia makin gelisah, sementara anak tadi dibawa ke ruang operasi. Organnya akan diambil. Dokter ini akan membedahnya, lalu mengambil jantungnya. Songpa dan pasukan pengawalnya datang. Target terlihat, sementara pisau akan membedah badan anak ini. Jin Ming semakin ragu, tapi dia menembak. Songpa atau menyelamatkan anak tadi. Ternyata Jin Ming memilih menembak tangan dokter yang akan mengambil jantung anak itu. Sementara Songpa dan pengawalnya jadi waspada mendengar suara tembakan dan keributan. Jin Ming menembak Songpa, tapi tidak fatal. Pengawalnya mulai menembak. Operasi mereka gagal dan perang terbuka dimulai. Para pasukan elit membalas. Anak-anak dibunuh untuk menghilangkan barang bukti. Pasukan elit menyerbu dan memulai serangan. Kaptennya berteriak kepada Jin Ming. Apa yang terjadi padanya? Kenapa dia ragu-ragu? Tapi Jin Ming bersikeras akan menyelamatkan anak-anak yang ada di sini. Songpa berhasil melarikan diri dari tempat itu. Jin Ming masuk ke dalam, ingin menyelamatkan anak laki-laki tadi. Dia berhasil masuk, tapi akhirnya operasi mereka selesai. Para anak buah Songpa dan camp-nya berhasil ditaklukkan, tapi bos Songpa melarikan diri. Pada dasarnya, operasi mereka gagal. Tapi Jin Ming memilih menyelamatkan anak laki-laki ini. Kaptennya memarahi. Gara-gara dia, Songpa lolos dan akan banyak orang yang terluka gara-gara dia. Tapi Jin Ming tetap tak bergeming. Dia harus menyelamatkan anak ini. Inilah The Sniper. 10 tahun berlalu, seorang sniper muda berlatih menembak. Jin Ming menyusun peluru di laras senapannya. Sniper muda ini adalah bocil kecil yang Jin Ming selamatkan. Dia menjadikan anak ini putra angkatnya dan diberi nama Jin Tai. Seekor ular merayap di senapan kaliber Jin Tai.
dan seorang gadis yang jauh dari sana menembak. Gadis ini juga diselamatkan dari camp oleh Jin Ming, anak perempuan yang ketakutan. Juga diangkat anak dan diberi nama Jin Xiaomei. Tempat ini adalah camp tentara elit untuk pelatihan sniper. Jin Ming adalah instrukturnya. Kedua saudara angkat ini adalah elit yang paling menonjol di camp ini. Mereka bersaing untuk mendapatkan gelar sniper terbaik. Xiaomei menyandera seorang tentara dan berhasil menembak apel target. Xiaomei adalah pemenangnya. Seusai latihan, mereka minum bersama. Jin Ming adalah instruktur para tentara elit muda ini. Dia menasihati Jin Tai. Jika ini di medan perang dia telah mati. Jin Tai protes karena Xiaomei menggunakan sendera. Dia kembali diingatkan, yang paling penting bagi seorang sniper adalah bertahan hidup. Dia menyuruh anak angkatnya untuk mengingat itu. Jangan ragu untuk hidup. Sementara Xiaomei merayu ayah angkatnya, kenapa tidak bergabung untuk minum. Tapi Jin Ming menolak dan menyuruh Jin Tai mengantar Xiaomei yang mabuk. Tapi dia cuma pura-pura. Pelatihan yang gila dan keras dilakukan untuk para tentara elit ini. Mereka melatih diri mereka dengan keras sebelum bisa terjun ke medan perang yang sebenarnya. Hanya ada dua peringkat terbaik di angkatan ini, Jin Tai dan Xiaomei. Mereka diberi medali kelulusan dan akan siap ke tugas yang sebenarnya. 1 tahun kemudian, mereka diterjunkan dalam misi. Xiaomei protes kepada ayah angkatnya. Kenapa dia tak diterjunkan dalam misi ini? Sementara Jin Tai adalah penembak utama. Jin Ming mengatakan, Xiaomei dengan emosinya belum siap untuk tugas ini. Kapten Jun menyela, ada 5 organisasi kriminal terbesar di wilayah Asia. Setiap mereka membereskan satu, organisasi Songpa bertambah kuat. Kapten Jun memerintahkan Jin Tai fokus agar berhasil menangkap Songpa. Seluruh pasukan mengawasi dan bersiap. Jin Tai fokus di balik senapan laras panjangnya. Kapten Jun berbicara dengan Jin Ming. Setelah Songpa lolos 10 tahun yang lalu, mereka sudah 5 kali berusaha menangkapnya. Tapi dia selalu berhasil lolos. Dia curiga ada mata-mata di pasukan elit mereka. Dan tembakan dimulai. Mereka ketahuan. Pasukan Songpa menembak. Jin Tai melapor, mereka juga punya sniper. Jin Ming segera berbicara di radio dan menyuruh pasukan Jin Tai untuk mundur. Memang ada mata-mata di pasukan mereka. Orang ini menekan alat pengganggu sinyal. Komunikasi mereka terputus. Tapi Jin Tai berkata, dia akan menuntaskan misi ini. Jika dia gagal, akan ada kembali anak-anak sepertinya yang akan diculik dan terluka. Pria muda ini bergerak, tapi Jin Ming tak bisa mendengar. Dia segera memberi perintah Xiaomei bergerak untuk membantu. Sniper muda ini memang hebat. Dia berhasil menghabisi sniper musuh dan kembali bergerak. Xiaomei menyiapkan senjata dan melapor, mereka sudah siap. Tapi Kapten Jun berteriak, tidak ada satupun yang boleh pergi dan keluar dari pintu itu. Dia semakin curiga, ada mata-mata yang membocorkan informasi. Dia akan memeriksa setiap orang yang ada di ruangan ini. Jin Ming protes, anaknya Tai sendirian di luar. Kapten Jun tidak peduli. Dalam kondisi sekarang, tidak ada yang boleh keluar. Dia bertengkar dengan Kapten Jun. Dan kembali mata-mata ini mematikan gangguan sinyal. Komunikasi dan gambar kembali terhubung. Di lapangan, ternyata Jin Tai telah berhasil membersihkan dan membunuh anak buah Songpa. Mereka sangat kaget. Jin Tai bergerak cepat. Dengan tersenyum, dia memutar ulang bagaimana dia membunuhi anak buah Songpa. Kapten Jun kembali bersemangat dan menyuruh Jin Tai memeriksa lokasi. Di sebuah mobil, seorang tentara terbunuh dengan memeluk laptop. Jin Tai segera memeriksanya. Ada laporan foto-foto dan kegiatan Songpa. Dia mengirimkan data informasinya dari laptop itu. Ada sebuah foto yang buram yang terlewat. Jin Tai menyuruh petugas wanita ini memeriksa siapa orang di markas Songpa yang ada di foto. Analisis wajah bekerja dan sangat mengagetkan, itu adalah foto Jin Ming. Semuanya terkejut. Kapten Jun melihatnya. Dia tak menyangka Jin Ming adalah pengkhianat di pasukan elit mereka. Seorang sniper legenda kebanggaan pasukan mereka. Tapi dia telah dibeli oleh uang Songpa. Jin Ming tertawa dan berkata,
berkata ini lelucon dan jebakan Songpa. Tapi Kapten Jun tak percaya kepadanya dan memerintahkan yang lain untuk menangkapnya. Dia akan melapor ke markas pusat dan akan membuktikan Jin Ming tak bersalah. Jin Ming berteriak, dia sudah mengabdi selama 30 tahun kepada negara. Tidak mungkin dia membelot. Tapi Kapten Jun tetap ingin Jin Ming menyerah. Biarlah pengadilan militer yang membuktikan dia bersalah atau tidak. Pasukan bergerak, bersiap menangkap Jin Ming. Jin Ming berteriak, dia akan menyerah. Tapi Xiao Mei melihat pria mata-mata tadi akan menembak Jin Ming. Dia bergerak melindungi ayah angkatnya. Dia malah menyangka ayah angkatnya dijebak dan Kapten Jun adalah pelaku yang sebenarnya. Perang saudara terjadi di kamp pengawasan ini. Jin Tai bergerak kembali ke kamp pengawasan, sementara Xiao Mei menerobos untuk keluar dari tempat itu. Melihat ayah angkatnya yang ragu-ragu, Xiao Mei berteriak, harus bertahan hidup seperti yang selalu dia ajarkan. Mereka berdua melawan dan menerobos keluar. Jin Tai sampai di barak pengawasan tanpa tahu apa-apa. Kapten Jun yang terluka memegang kakinya dan berkata, Jin Ming mata-mata. Lalu Xiao Mei berkhianat. Jangan sampai mereka lolos. Jin Tai kebingungan. Dia bergerak maju ke depan. Karena gelap, kedua orang ini bertaruh. Jin Ming berteriak, apakah dia juga tak percaya kepadanya? Jin Tai menyuruh ayahnya menyerah. Biarlah pengadilan militer akan membuktikannya. Xiao Mei geram melihat Jin Tai yang tak mendukung ayah angkat mereka dan mulai menembak. Mereka bertaruh. Xiao Mei berteriak menyuruh ayah angkatnya pergi. Tapi Jin Ming tidak tega melihat pertarungan kedua orang ini. Mereka terpisah. Jin Tai bersiap menembak Xiao Mei. Tapi tak disangka, Jin Ming menghalangi. Pelurunya menembak ayah angkatnya sendiri. Xiao Mei sangat marah. Sebuah mobil berhenti. Itu Songpa dan anak buahnya. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menembak. Dia akan membunuh orang yang dia beli. Siapa yang dia maksud? Bazooka ditembakkan. Saat itulah ledakan terjadi. Jin Tai melihat ayah angkatnya dan Xiao Mei ditimpa reruntuhan bangunan yang meledak. 8 tahun kemudian, seorang pemabuk berpakaian lusuh berjalan di lorong kota. Dia adalah Jin Tai yang terjebak masa lalunya dan tak pernah lepas dari traumanya. Selalu merasa bersalah. Ayah angkatnya meninggal gara-gara dirinya. Dia mengundurkan diri dari militer dan jadi orang biasa. Tiba-tiba seorang bocil berlari dikejar beberapa orang preman. Dia menuju ke arah Jin Tai. Sialnya, dia memanggil Jin Tai ayah. Sudahlah terjadi. Para preman ini memukulinya dan mengambil uang di dompetnya. Sambil berkata, kali ini anakmu selamat. Lalu mereka pergi. Yang kurang ajarnya, si bocil nggak ada akhlak ini berdiri dan mengejeknya. Tubuhnya terlihat besar. Tapi kenapa dia begitu lemah? Dengan sigap, Jin Tai langsung menangkap bocil ini. Gua awalnya mikir, ibu si anak profesinya perawat, tapi ya sudahlah. Ternyata ibu bocil ini adalah pemandu karaoke. Setelah tahu masalahnya, ibu muda yang bernama Sansi ini berkata dia tak punya uang. Jin Tai melempar bocil ini keluar dan menutup room karaoke. Sansi mengira Jin Tai berminat dengannya, tapi Jin Tai malah mengikatnya. Sementara bocil ini berteriak-teriak di luar dan Jin Tai keluar dari kamar karaoke itu. Apakah yang terjadi di dalam? Ternyata Jin Tai tak menyentuh Sansi. Dia memeriksa dompetnya, tapi tak menemukan uang sepeser pun. Jin Tai memarahi Sansi yang tak mampu mendidik anaknya. Sansi memohon, dia terpaksa begini karena mencari nafkah dan tak sempat memperhatikan anaknya. Jin Tai membuat kesepakatan. Bocil ini akan bekerja di tempatnya dulu, sampai dia membayar hutangnya. Dia tak boleh mencuri lagi. Teman-temannya membuyarkan lamunannya. Dia harus melayani tamu kembali. Si bocil bernama Feng dibawa ke rumahnya. Feng kecil masih mengira Jin Tai akan menyuruhnya mencuri lagi. Itu membuat Jin Tai marah. Mulai hari ini dia tak boleh mencuri lagi. Tak membaca peringatan, anak ini terlempar dari kursi. Saat itulah Jin Tai tahu Feng kecil buta huruf. Sejak kali itu, Feng si bocil nggak ada akhlak tinggal dengan Jin Tai. Membantunya mencari barang rongsokan.
membeli elektronik bekas, diperbaiki, dan akan dijual kembali. Feng heran melihat Jintai kumur-kumur pakai alkohol. Karena kebersamaan yang setiap hari membuat kedua orang ini semakin dekat. Uang yang dihasilkan Feng tentu saja disita oleh Jintai. Hari itu, Feng melihat poster. Jika dia mendonorkan darahnya, akan dibayar dengan uang cash. Itu membuat bocil ini berpikir, jika dia donor, hutangnya dengan si pemabuk Jintai akan cepat selesai. Feng mulai diajari membaca oleh Jintai. Ibunya, Sansi, datang ke tempat Jintai untuk melihat anaknya, sambil meminta Jintai memperbaiki barang elektroniknya. Sansi senang melihat anaknya belajar, dan diajari banyak hal oleh Jintai. Feng heran melihat ibunya berkacamata. Ternyata dia dianiaya oleh salah satu pelanggannya. Dia meminta uang gajinya ke Jintai untuk diberikan ke ibunya. Sansi membelikan sesuatu dan memasakkan makanan untuk Jintai dan Feng. Dia tak menyangka Jintai yang kelihatan acuh bisa merawat anaknya. Sansi bercerita, ternyata Feng adalah anak dari kakaknya yang meninggal overdosis setelah Feng kecil lahir. Sejak hari itu, Feng kecil menjadi anaknya. Demi membesarkan Feng dan membayar hutang kakaknya, dia bekerja apa saja, yang penting menghasilkan uang. Karena sudah malam, Sansi pamit untuk pulang. Pensil Feng tak sengaja jatuh ke bawah lantai kayu. Dia memeriksanya dan membuka kuncinya. Lantai dibuka, isinya adalah senapan sniper dan peralatan tempur seorang tentara itu. Jintai memarahi Feng yang lancang membuka peralatan pribadinya. Ternyata pria ini belum meninggalkan masa lalunya sebagai sniper berbahaya. Memarahi Feng, dia menyuruhnya tidur. Sampai hari ini, Jintai tidak pernah lepas dari mimpi buruknya. Dia selalu menyangka ayah angkat dan Xiaomei meninggal karena dia. Itu menjadi beban baginya dan membuatnya kecanduan alkohol. Di sebuah villa mewah, seorang pria berambut putih sedang makan dan memberikan tanda tangan di cek bernilai 20 juta. Di luar, di kolam renang, si pengawal tadi memberikan cek kepada seorang pria. Melihat nilainya yang hanya 20 juta, pria ini marah. Dia merasa tak dihargai. Organisasi kriminalnya cuma dibeli dengan harga 20 juta dolar. Hanya itu kompensasi untuknya. Tak lama, seorang gadis cantik berbikini masuk ke kolam. Ternyata Xiaomei masih hidup dan pisau dilempar ke kolam renang. Dia datang dan akan bermesraan dengan gadis ini, tapi nyawanya melayang. Semua pengawal yang dibawa pria ini dibunuh di tepi kolam renang oleh pria berambut kuning ini. Air kolam bersimbah dengan darah. Xiaomei memasuki villa mewah, menemui pria berambut putih yang sedang makan. Ternyata ayah angkat Jinming masih hidup. Dia menjadi seorang bos organisasi kriminal. Xiaomei berbisik, golongan darah langka yang dicarinya sudah ketemu. Sebenarnya apa yang terjadi di masa lalu? Ternyata Jinming berhasil keluar dari camp. Jinming meminta Xiaomei membawanya ke dokter ini, anak buah Songpa. Dokter ini menjelaskan, karena pelurunya menggores jantung, akan ada kerusakan permanen di jaringan. Untuk sekarang nyawanya selamat, tapi 8 tahun lagi dia harus mengganti jantungnya. Mereka akan memberikan diskon untuk orang dalam. Itu membuat Xiaomei tersadar, ayah angkatnya adalah pengkhianat. Pintu dibuka, itu adalah Songpa dan para pengawalnya, dan berteriak, jika dia tak menaruh mata-mata tambahan di hari itu, dia akan ditangkap. Songpa mengatakan, Nona, ayah angkatmu adalah anjing peliharaannya. Tapi dia berubah sejak mempunyai anak angkat. Xiaomei menodongkan pistolnya. Dia tak menyangka ayah angkatnya tega mengkhianati militer. Jinming berbisik lirih. Apapun keputusan yang diambil Xiaomei, dia akan menerimanya. Sambil menangis, Xiaomei mengingat masa kecilnya diselamatkan di hari itu. Dia harusnya sudah mati jika tak diselamatkan dan dibawa oleh ayah angkatnya. Dia berbisik, di kehidupan ini dia akan membayar hutangnya kepada ayah angkatnya dan menembak Songpa. Baku tembak terjadi. Xiaomei yang cuma sendiri tertembak. Jinming berteriak memanggil nama Along. Pria berambut kuning. Ternyata pemuda ini dulu adalah mantan murid dan pasukannya. Tersenyum kejam, Along membantai Songpa dan anak buahnya.
Baku tembak selesai. Si dokter berbisik, golongan darah Komandan Jing sangat langka, B, RH negatif. Tanpa darah itu, jantungnya tidak bisa dioperasi dan diganti. Saat itulah Jin Ming mengambil alih organisasi dunia pimpinan Songpa. Jintai bangun dari tidurnya, tapi tak menemukan Feng. Feng masuk sambil membawa makanan dan minuman untuk Jintai. Ini adalah ganti makanan yang dia makan selama ini. Dia berterima kasih telah diajari banyak hal oleh Jintai. Merokok sakunya, dia memberikan uang. Ini adalah hutangnya. Tapi Jintai mengira Feng mencurinya dan memarahinya. Feng yang terluka dan tak dipercaya melempar uang itu. Tapi Jintai tetap tak percaya. Sekali mencuri, akan susah sembuh. Dia mengusir Feng dari rumahnya. Feng sangat marah diusir oleh paman Jintai yang mulai disayanginya. Ketika minum, dia melihat ada darah di tangannya. Dia berpikir, mungkin dia telah salah paham, lalu mengejar Feng. Bocil ini menangis dan pergi. Dan Jintai mengejar dan berteriak di belakangnya. Akhirnya dia menemukan bocil ini. Feng senang, dia dikejar paman Jintainya. Tapi saat itulah, sebuah mobil berhenti dan menculik Feng. Ternyata ada Along di mobil itu. Dia mengeluarkan AK-47-nya dan menembak Jintai yang mengejar. Bocil Feng telah diculik. Saat itulah Jintai mengingat. Feng yang terpana melihat poster donor darah. Dia segera sadar. Feng mendapatkan uang dari donor. Jintai lalu memasuki klinik, memasuki ruang dokter dan memeriksa dokumen-dokumen. Dia melihat data Feng. Saat itulah dia tahu Feng memiliki darah yang sangat langka. Dia bersembunyi di ruangan itu. Dokter yang bertugas datang, curiga melihat dokumen terjatuh, dan dia diserang oleh Jintai. Dokter ini dipaksa menjawab. Dia menjual darah dan data kepada penjual organ manusia. Jintai menanyakan di mana orang yang diculik dibawa. Tak tahan disiksa, dia memberikan kartu nama itu. Itu adalah kartu nama perusahaan makanan beku. Jintai menyusup ke perusahaan itu dan menghajar salah satu pegawai dan memeriksa kotak. Itu jantung manusia. Dia berada di tempat yang tepat. Jintai menyusup ke dalam, melihat orang yang dibawa ke ruang operasi, memeriksa mayat satu demi satu. Dia tak menemukan Feng. Seorang pegawai memanggilnya agar membantunya membawa orang ke ruang operasi. Saat di lift, pegawai ini sadar orang ini bukanlah pekerja di sini dan dia dihajar oleh Jintai. Jintai membawa pegawai yang pingsan ke ruangan operasi. Dokter yang di klinik dibebaskan oleh perawatnya. Dia segera menelpon, memberitahu dokter yang di tempat rahasia. Dan Jintai disergap. Suntikan obat bius berhasil ditusukkan ke lehernya. Jintai membalas, tapi badannya limbung gara-gara obat bius ini. Jintai mengingat ini adalah dokter dari masa lalunya ketika dia diselamatkan oleh ayah angkatnya. Dokter ini heran, daya tahan Jintai sangat kuat. Jintai berteriak, di mana mereka menyembunyikan Feng. Dokter ini mengaku Feng sudah dibawa pergi. Dokter ini menganggap Jintai bodoh karena dia kenal dengan orang yang membawa anak ini. Itu membuat Jintai marah dan kembali menyiksa orang ini. Saat itulah peluru tajam menyerangnya. Telepon si dokter berbunyi. Wajah dan nama yang sangat dikenalnya muncul di layar HP. Xiaomei, adik angkatnya, masih hidup. Dan benar saja, itu adalah Xiaomei yang siap dengan senapan kaliber berat di gedung yang jauh. Jintai berkata, hari ini dia akan lolos dari tembakannya. Jintai menghitung peluru, sudah habis. Ternyata Xiaomei punya senapan kedua. Asap membuat jarak pandang Xiaomei terhalang. Jintai bergerak ke bawah. Seluruh penjaga dan Along bersiap di bawah untuk menghabisi Jintai. Along menelpon Xiaomei. Dia penasaran bagaimana skill murid terbaik yang diakui oleh bos Jin Ming. Dan Jintai mulai membunuh untuk jalan keluarnya. Adegan di film ini menurut saya adalah action kelas 1. Terima kasih untuk The Raid. Gara-gara film itu, banyak film yang lain adegannya jadi sangar dan brutal.
obat bius mulai makin mempengaruhi tubuh Jintai. Dia bertahan agar tidak pingsan. Kedua murid Jinming tidak saling mengenal, akhirnya bertemu. Kita akan melihat adegan pertempuran brutal yang sangat menarik. Jintai akhirnya lolos. Dia sempat menarik kalung medali perang Along. Jintai berjalan pulang. Obat bius itu makin membuatnya goyang. Adegan dari masa lalu membuatnya berhalusinasi. Ketika dia hampir jatuh pingsan, saat itulah Sanshi yang kebetulan lewat menolongnya. Dia sadar dari pingsannya. Gadis ini berkata, dia pernah bersekolah menjadi perawat. Jintai tidak usah heran dia bisa mengobatinya. Sanshi belum tahu kejadian yang menimpa Feng. Dengan polos menanyakan di mana bocil itu. Jintai terpaksa menceritakan, Feng ditangkap sindikat penjual organ manusia. Dan itu membuat Sanshi panik dan marah. Jintai mencegah Sanshi yang ingin keluar mencari Feng dan berjanji dia akan menyelamatkan Feng. Percaya kepadanya. Akhirnya, gara-gara seorang bocil, Jintai kembali mengangkat senjatanya. Sniper Legend yang sangat berbahaya ini dibuat marah dan darah harus tumpah ketika dia mengangkat kembali senjatanya. Sanshi digunakan sebagai umpan. Dia menjual medali Along ke sebuah tempat gadai. Tak sulit bagi seseorang seperti Jintai mencari jejak organisasi kriminal ini. Si penjaga ke belakang memanggil Along, dan Sanshi ditangkap. Dipaksa mengaku dari mana dia mendapatkan medali ini. Awalnya Sanshi berbohong. Dia memungut medali itu di lorong jalan. Dia tak tahu itu milik siapa. Saat dia ingin memaksa Sanshi dengan pisaunya, sebuah peluru tajam menembus lengannya. Along sadar dia diincar sniper paling berbahaya, berniat melarikan diri. Along menembakkan pistol ke atas di keramaian dan membuat orang-orang panik agar Jintai susah menargetkan senapan kepadanya. Along berlari di sebuah lorong, tapi darah yang terus menetes membuat Jintai gampang mengejarnya. Along tertangkap dan terpaksa menunjukkan di mana markasnya. Setelah mereka masuk, para penjaga heran. Along diam saja, dan sebuah pistol muncul dan menghabisi orang-orang ini. Sanshi mengikutinya dari belakang. Akhirnya dia tahu betapa berbahayanya Jintai. Jintai memaksa pegawai keuangan di sana memindahkan uang di rekening organisasi untuk menarik perhatian siapa sebenarnya orang yang menculik Feng. Along yang terlalu cerewet dengan santai dihabisi Jintai. Karena uang digital organisasi terus berkurang banyak dan dipindahkan ke rekening baru. Orang ini segera memberitahu Xiaomei. Jintai berhasil menarik perhatiannya. Xiaomei menghubungi ke telepon Along. Mereka berbicara di telepon. Jintai tak menyangka Xiaomei menjadi anggota sindikat organisasi dunia. Tapi dia tak akan mengganggu mereka selama dia mengembalikan Feng. Xiaomei marah. Apakah dia tahu siapa yang membutuhkan darah Feng? Awalnya Jintai tak peduli. Dia hanya ingin Feng. Jika Xiaomei menolak, uang ini akan hilang selamanya. Xiaomei setuju. Dia akan membawa Feng untuk ditukar dengan rekening itu. Dan dia akan menentukan lokasinya. Jintai menyuruh Sanshi melaporkan tempat ini ke polisi dan menyelamatkan anak-anak yang diculik. Besok malamnya, di sebuah area gedung tua yang terlantar, Xiaomei bersiap dengan senapannya.
Sementara Sansi datang menyelamatkan Feng yang diikat. Sansi dikepung oleh puluhan penembak ketika membawa Feng keluar. Xiaomei memerintahkan, habisi wanita ini dan rebut kembali anak itu. Feng berteriak meminta tolong kepada Jintai. Dan saat itulah Jintai mulai menembak. Jintai memang sangat ahli, tembakannya sangat akurat. Semua pegawai bersenjata dihabisi. Saat itulah Xiaomei muncul dan menyeret Sansi sebagai sendera. Dia ingin mengulang masa lalu, berlindung di balik sendera. Di masa lalu, Jintai pernah kalah gara-gara cara licik Xiaomei ini. Dan Xiaomei terjatuh dari gedung yang sangat tinggi. Peluru yang ditembakkan Xiaomei mengenai Jintai. Sansi berteriak memanggil Jintai. Untunglah dia memakai plat anti peluru. Sansi segera berlari membawa Feng ke parkiran. Pelarian mereka tidak berhasil. Jinming telah menunggu. Sansi berteriak menyuruh Feng lari, tapi gadis muda ini dihabisi oleh Jinming. Feng kembali tertangkap. Dia menangis melihat ibunya terbunuh. Jintai berlari ke gedung dan kaget melihat Sansi telah terbunuh. Saat itulah mobil Jinming lewat. Dia menatap tajam ke arah Jintai sambil berlalu. Awalnya Jintai masih mengira organisasi dunia dipimpin oleh Songpa. Saat itulah dia sadar. Ayah angkat yang sangat dihormatinya masih hidup, tapi jalan mereka berbeda sekarang. Operasi transplantasi jantung harus segera dilakukan, karena waktu Jinming semakin sedikit. Dia berkata kepada dokternya, Along dan Xiaomei sudah mati, tapi kenapa dia yang sakit begini masih hidup? Dia meminta para dokter menunggu sebentar lagi untuk membereskan urusan masa lalunya. Sebuah peluru ditembakkan ke ruangan itu. Jintai datang. Semua perawat berlarian keluar ketakutan. Dia mulai berteriak dengan keras. Orang yang akan datang ini adalah anak didikku. Kalian bersiap bertanding dengan senior kalian. Semua pengawal bersiap menunggu kedatangan Jintai. Tapi para pengawal yang juga rata-rata penembak itu, didikan Jinming agak meremehkan Jintai. Dengan Jinming yang memberi instruksi lewat radio, mereka terlalu percaya diri dan mereka terbukti salah. Satu demi satu penembak Jinming berguguran. Jinming tak menyangka, Jintai berhasil menghabisi semua penembak gitunya. Para pengawal segera melindungi dan menjaga ruang operasi, dan Jintai menyerbu masuk. Jinming melihat semua pengawalnya dibantai. Jintai masuk ke ruangan operasi dan ditodong pistol oleh Jinming. Tapi Jintai meletakkan semua pistolnya dan memberikan senapan snipernya kepada Jinming. Pria tua ini heran, kenapa Jintai tak membunuhnya? Jintai menjawab, tujuannya ke sini cuma mengambil anak ini. Dia ditembak Jinming, tapi tak melawan. Dia berusaha berdiri dan membawa Feng pergi dengan luka-luka di tubuhnya. Jinming marah, apa hubungannya dengan anak ini sampai dia begitu ngotot menyelamatkannya? Kau dulu juga tidak ada hubungan denganku. Kenapa kau menyelamatkanku? Masa lalu terulang kembali. Jinming tak bisa menjawabnya. Jintai memberikan penghormatan terakhir dan meminta maaf. Dia tak bisa membayar hutang budinya. Jinming kehabisan waktu. Jantung pria tua ini tak bisa bertahan. Dia meninggal. Di akhir film, kita melihat Feng dimasukkan sekolah oleh Jintai. Tapi anak ini masih marah, dipaksa bersekolah dan berteriak kepada Jintai. Sebuah panggilan membuat Jintai menoleh. Papa! Dan film pun berakhir.
Awalnya saya nggak nyangka cerita film ini begitu bagus, apalagi judulnya cuma The Sniper. Sangat banyak film yang lain yang berjudul sama dan ternyata B aja. Telah tayang secara eksklusif di iQIYI. Film ini sangat padat, ceritanya mengalir dan adegan actionnya nggak kaleng-kaleng. Yang ingin nonton fullnya bisa cus ke sana ya. Akhirnya semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Jika suka dan terhibur dengan video ini, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Tetap sehat dan jangan lupa bahagia. Bye.